Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Sehingga hari ini kita kembali boleh beribadah merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan subtema kita adalah kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Marilah kita bersama-sama angkat pujian. Segala puji, hormat hanya bagi Tuhan, kita nyatakan segala puji baginya. Segala puji baginya di tahta mulia yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, puji namanya, mari pujilah. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja hati kami. Pujian dan penyembahan kami nyatakan atas semua kebaikan dan belas kasihan-Mu kepada kami, umat-Mu yang berdosa ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih atas kesehatan dan hidup kami yang Engkau beri. Kami memerlukan Engkau dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Kami membutuhkan-Mu dalam negeri kami dan juga di dalam gereja kami. Biarlah kasih penyertaan-Mu Tuhan boleh terjadi di sepanjang hidup kami. Pujian, penyembahan yang boleh kami nyatakan boleh berkenan di hadapan-Mu.
Ini kami Tuhan, layakan kami dalam ibadah ini. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada hari ini 13 Mei 2021 kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan nas yang kita renungkan bersama terdapat dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, itu perikop yang pertama. Dan perikop yang kedua, kenaikan Yesus. Sebelum kita bacakan dan renungkan, Bapak Ibu, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari ini kembali kami berhimpun, kembali kami bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu ini, merenungkannya bersama di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Biar Roh Kudus menaungi kami sehingga firman ini boleh kami hayati dalam kehidupan kami. Tuhan memakai hamba-Mu ini menjadi alat untuk menyatakan firman ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya bacakan dari ayat yang ke-44, demikian bunyinya. Dan saya ulangi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Jemaat Tuhan, setiap kali kita berada pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita mungkin bertanya, pesan apa yang mau disampaikan kepada kita? Dan bagaimana perasaan kita dalam perayaan itu. Boleh jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan terkagum-kagum menyaksikan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Atau juga tidak merasakan pesan dan perasaan apa-apa karena sudah berulang kali kita merayakannya. Apalagi di tengah tantangan dewasa ini, dunia yang semakin rumit, penuh dengan penyakit, penuh dengan penderitaan, dan lain-lain. Apabila kita menyaksikan teks kita tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, bahwa ada beberapa pesan yang perlu kita renungkan bersama dan perlu kita hayati bersama di hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga berselang 40 hari dari kebangkitannya. Angka 40 hari ini bisa kita sandingkan dengan Matius 4 ayat 1 sampai 11
yang menggambarkan ketika Yesus Kristus memulai karyanya, dia berpuasa di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Artinya Yesus memulainya dari sesuatu yang sulit dan penuh dengan pencobaan. Dan dia bisa melewati semuanya itu dengan sempurna. Sementara 40 hari setelah kebangkitannya, dia melakukan banyak hal yang juga penuh dengan tantangan. Menjumpai para muridnya. Bukan hanya sekedar membuktikan bahwa dia sungguh bangkit, tetapi mau memperlihatkan bahwa kebenaran jalan yang dia tempuh. Dan jalan yang dia tempuh itu adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang harusnya kita tempuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa gereja adalah buah konsekuensi dari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kelahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, dan ditegaskan dalam kenaikan ke surga yang menandakan kehadiran baru atau kehadiran baru Allah dalam wajah gereja. Kehadiran baru Allah dalam wajah gereja ini akan membuat kehadiran Allah menjadi tidak terbatas untuk gereja saja, tetapi ia telah menjangkau semua orang, menjangkau alam semesta. Dalam hal inilah kita harus mampu meniru kehadiran hati Kristus. Kita harus mampu meniru kerendah hati Kristus. Sebelum bangkit dan naik ke surga, ia rela turun ke dunia yang paling bawah dan rela mati. Pengorbanan, kesetiaan, rendah hati, hidup berbagi harusnya menjadi gaya hidup kita yang menempuh jalan yang telah Dia pilih dan telah Ia sediakan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pesan yang ketiga, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga adalah hari pencurahan Roh Kudus. Antara kenaikan dan pencurahan Roh Kudus merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan pula. Dalam teks kita memperlihatkan mereka yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Setelah itu pulang dalam sukacita besar. Dan dalam sukacita ini mereka tetap mengikat diri di dalam persekutuan dengan Allah. Ayat 52 dan ayat 53 berujar kepada kita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam banyak hal bisa membuat kita bersukacita. Oleh rezeki yang berlimpah, misalnya oleh umur yang panjang, kesehatan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Tetapi jangan pernah sukacita itu terjadi di luar Allah. Hubungan persahabatan kita dengan Tuhan harus tetap terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, ikatlah perjumpaan dengan Tuhan dalam doa kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari saya undang kita bersama-sama menaikkan doa semangat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh beribadah bersama di hari ini. Biarlah firman-Mu boleh diteguhkan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu boleh kami hayati, ya Tuhan. Kami dalam kebersamaan saat ini menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati kami sekalian. Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dimanapun kami berada. Kami serahkan warga jemaat-Mu Tuhan dalam banyak profesi dan pekerjaan.
Biarlah lewat semuanya itu kami masing-masing boleh mengaktualkan diri kami untuk semakin berarti dan berdampak. Dan lewat semua profesi dan pekerjaan yang kami laksanakan itu ya Tuhan, berkat-Mu boleh mengalir dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, dimanapun berada, bersama dengan gereja GKI Jakarta ini. Para pendeta, penetua dan diakon, dan siapapun yang terlibat, biarlah kami boleh melayani, melibatkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memakai kami dalam keberadaan kami masing-masing. Kami menyerahkan orang tua kami ya Tuhan yang telah memasuki usia indah. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Walaupun tubuh mereka sudah mulai rapuh, tetapi iman dan pengharapan mereka tetap diteguhkan di dalam Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi teladan dan panutan bagi kami. Teladan dalam beriman, teladan dalam kehidupan keseharian. Bapa di surga, kami menyerahkan para pemuda dan pemudi kami. Biarlah mereka juga bertumbuh dalam Tuhan. Dan terima kasih sebab mereka telah melibatkan diri dalam pelayanan di Jemaat GKI Jakarta ini. Dan masa depan mereka kami pertaruhkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami ya Tuhan yang masih bertumbuh bersama-sama dengan orang tua masing-masing. Biarlah juga kami serahkan dalam Tuhan. Lewat orang tua masing-masing mereka dididik, mereka diperkenalkan kepada Tuhan, mereka dijaga, dirawat dengan penuh tanggung jawab. Dan kami serahkan ya Tuhan, kehidupan mereka, anak-anak kami, masa depan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami, ini pengharapan kami yang kami bawa kepadamu. Kami serahkan juga ya Tuhan program Jemaat GKI Jakarta, baik program pelayanan ibadah maupun perkunjungan, diakonia dan lain-lain. Termasuk juga program pembangunan aula yang akan segera kami laksanakan ya Tuhan. Juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh membangun bersama dan kami juga boleh memanfaatkan dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Tuhan mencukupkan segalanya. Kami serahkan panitia hari besar gerejawi yang telah terbentuk. Biar juga mereka boleh bekerja dengan baik, dengan penuh kebersamaan dan didukung oleh warga jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memakai mereka menjadi alat Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menyatakan keyakinan iman kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan GKI DKI Jakarta, dapat mengirimkan persembahan melalui rekening Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta. Nas pengantar bagi kita yaitu terdapat dalam Hagai pasal 2 ayat 9 yang demikian bunyinya. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang nyata dengan mengutus putra-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk melayani dan dipakai dalam pelayanan demi membantu orang lain. Kami membawa perpuluhan dan persembahan kami sebagai perwujudan kasih dan kerinduan kami untuk memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terimalah dan berkatilah persembahan kami Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita. Dan sementara persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian bersama Kidung Jemaat nomor 224. Masurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta yang datang menjemput semua hamba-Nya. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari saya undang kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Amin, amin, amin. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh.
kekasihku,